Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Atan nabiyyu subatota qaumin. Nabi mendatangi subatota qaumin, tempat pembuangan sampah di salah satu milik kaum, milik masyarakat, tempat pembuangan sampah. Fabala qaima, fabala maka Nabi kencing, qaima dalam keadaan berdiri. Beliau pernah kencing di tempat pembuangan sampah dalam keadaan berdiri. Libayanil jawazi ba'da annahahu, ini menunjukkan dibolehkannya, bukan disunatkan ya, dibolehkan, diperbolehkan kencing dalam keadaan berdiri, walau sesungguhnya Nabi juga pernah melarangnya. Anil bauli qaiman, tentang kencing dalam keadaan berdiri. Kencing berdiri itu tidak baik, tapi dalam keadaan tertentu boleh kencing dengan berdiri. Nah, sekarang ini kencing berdiri menjadi keniscayaan, malah menjadi keharusan. Kamar-kamar mandi, toilet-toilet di perjalanan, di bandara itu tidak mengajak untuk kencingnya itu jongkok. Wong tempat kencingnya ada di tembok, terus kita jongkok, terus kemana ya? Ke klosetnya kloset duduk lah. Kalau kita tuh jongkok malah metangkring, nggak bagus ya. Jadi akhirnya berdiri. Aukana limarodin fi sulbihi, atau penyusun kitab ini memberi penjelasan dimungkinkan ketika Nabi itu kencing berdiri limarodi fi sulbihi, karena sakit di tulang sulbinya. Fabala qaiman. Sumada'a bimain, lalu setelah kencing selesai Rasulullah memanggil untuk didatangkan air. Fajitu, Hudzaifah mengatakan fajituhu bihi, lalu aku datangkan air kepada Rasulullah. Fatawaddoa, kemudian Nabi berwudu. Jadi setiap selesai kencing Rasulullah itu kemudian langsung berwudu. Beliau senantiasa dalam keadaan suci, selalu memiliki wudu. Idza bala ahadukum, idza bala, apabila kencing ahadukum, masing-masing kalian, falayakhudh, maka janganlah memegang zakarohu, zakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kalau kencing maka jangan memegang zakar dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri. Jangan dengan tangan kanannya. Ai la yamassu biha takriman laha, untuk memuliakan tangan yang kanan, maka kalau memegang zakar menggunakan tangan yang kiri. Yang kanan megang ciduknya, airnya, yang kiri yang membersihkan, baik laki-laki maupun perempuan sama. Walayastanji biyaminihi, juga jangan cebok menggunakan tangan kanannya. Tentu semuanya ada perkecualian, kecuali kalau tangan kirinya sakit, tangan kirinya tidak bisa digerakkan,
karena sakit, yaitu ada pengecualian. Fal istinja'u bil yamini makruhun, bahwa cebok istinja nggutil ya, tahu nggutil ya. Nah, dengan tangan kanan itu hukumnya makruh. Illa li udhrin, kecuali karena ada uzur. Kama rodil yusro, seperti misalnya sakitnya tangan yang kiri. Fala ba'sa, maka tidak mengapa cebok menggunakan tangan kanan lantaran tangan kirinya itu sakit. Walayata nafas, dan janganlah bernafas fil inai, di dalam cangkir ya. Jadi kalau minum itu jangan sambil bernapas cukup. Nah, tapi sekali atau dua kali diangkat, kemudian minum lagi. Jangan bernapas di gelas. Nanti gelasnya jadi itu apa? Ada uapnya ya, berembun. Walayatan nafas fil inai, jangan bernapas di dalam wadah, di dalam gelas. Waktu surbi, ketika minum. Li'annahu yantinuhu. Penyusun kitab ini memberi penjelasan karena memang bernapas di dalam gelas itu membuat gelasnya menjadi bau ya. Wa idza arada tanafusa, fa idza arada, maka ketika seseorang itu menghendaki atanafusa untuk bernapas, rufi al ina'u, maka diangkatlah cangkirnya. Jadi minum glek kok mau bernapas, lepas dulu, bernapas, minum lagi. Rufi al ina'u min famihi, diangkatlah cangkir itu dari mulutnya. Watanafasa, setelah cangkir dilepas hendaknya dia bernapas. Sumaka malah surbahu, baru kemudian menyempurnakan minumnya. Itu beginilah ajaran Rasulullah, ajaran Islam sudah sedemikian lengkap, sampai soal tata cara minum pun dijelaskan. Itaku alla inaini, itaku, bertakutlah kalian, waspadalah kalian, menghindarlah kalian, wajtanibu, jauhilah oleh kalian, alla inaini, jenis dua orang yang dilaknat. Jenis dua orang yang dilaknat, yujibani lu'ilan la'anan nasu, yang menjadikan orang semuanya akan mengumpat melaknat kepada dua orang ini. Jangan jadi yang dua orang ini. Qalu wa malainani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, yang dimaksud dua orang yang akan dilaknat itu siapa? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Dua orang yang dilaknat itu adalah, yang pertama, yatakhola fi tariqin nasi, buang air di jalan yang dilewati manusia, tariqin nas. Yataghawatu fihi, yaitu BAB, di jalan yang dilewati orang. Fa'inan nasa idara al-ghaiton, maka orang itu kalau lewat kemudian melihat kotoran manusia di jalan, au fi maudi ijtimaihim, atau di tempat berkumpulnya orang banyak, di halte misalnya, di tengah pasar misalnya, la'anallahu man fa'ala hadza, maka Allah akan melaknat orang yang melakukan itu.
dan pasti orang itu akan misuh-misuh mendoakan jelek kepada orang yang buang kotoran di tengah jalan. Tidak mungkin menyanjung ada buang kotoran di tengah jalan terus kok ganteng men orang, nggak mungkin, pasti ini brengsek itu ya. Akan didoakan, akan diumpat. Auzilihim atau buang air di tempat berteduh. Di pasar ada pohon belimbing, kemudian Haji Torekot mau kok gak ngimami jenengan nanti suci. Oh, nanti kalau Haji Torekot subuh di sini beliau suruh ngimami kan. Auzilihim atau buang air kencing maupun BAB di bawah tempat berteduh itu dilaknat. Jadi jangan kalau dalam perjalanan kok kebelet harus pipis, cari tempat yang baik, yaitu jangan di bawah tempat berteduh. Di pasar ada pohon belimbing, nah, pohon belimbing itu di bawahnya sering dipakai untuk duduk santai lah, kemudian kencing di situ. Kencingnya sudah meresap ke tanah, tinggal saripatinya yang ada. Kena sinar matahari, sudah sengak itu ya. Itu setiap orang yang membau itu mesti akan mengumpat kepada pelakunya, kakek aneh gitu ya, semprol gitu ya, atau mungkin balah bilang Bang SAT gitu kan ya, akan macam-macam ya. Jangan kita menjadi pelaku seperti itu. As-salasah, bahkan Mu'ad bin Jabal menjelaskan Nabi menambahkan satu lagi dari dua orang tadi yang BAB di tengah jalan atau di bawah tempat berteduh, yaitu al-baroza fil mawaridi, tinja, buang tinja di tempat mengalirnya air. Kalen ya, kalau kalennya itu kalen kan ada dua jenis kalen. Nah, tahu kalen kan ya? Kalau besar kan sungai namanya, kalau yang kecil itu kalen. Ya, cucunya sungai, adiknya selokan lah ya, mengalir. Nah, parit kalen di kampung itu airnya jernih, kemudian nanti dibelokkan di kolam gitu ya. Kadang itu juga untuk berwudu, tempo dulu begitu. Lah itu jangan kemudian buang tinja BAB di kalen, karena itu dibutuhkan untuk masyarakat kampung, airnya jernih. Karuane kalau di sungai yang lebar itu bebas, di sana mau rombongan ya, sungai bebas yang ke laut. Dan ini Nabi mengatakan di Madinah itu kan mahal, parit bisa mengalir air itu luar biasa itu ya. Karena di sana tidak ditemukan mata air, kolam-kolam tidak ada. Ini akhlak kita bagaimana buang air, baik kecil maupun besar. Anan nabiyanaha, Nabi itu melarang ayubala fil juhri. Ayubala ing arep nyanto nguyuwi sapa wong fil juhri ana ing leng. Nah, tidak boleh kencingnya dimasukkan ke leng. Leng itu apa? Kalau besar gua namanya, kalau besar. Tapi kalau yang ada segini, lubang segini, di tangan lubang segini itu, saya nggak tahu bahasa Balinya apa. Kalau di Magelang namanya leng gitu. Leng gasir, leng ketunggeng. Kadang yang keluar itu mungkin tikus, mungkin ular, mungkin kalajengking gitu. Kelabang ya, mungkin kelabang ya.
Itu lem, lubang kecil. An-nahyu litahrimi, bahwa larangan Nabi tidak boleh kencing di lubang tanah itu menunjukkan hukum haram. Nah, Abu Qatadah ditanya, ma yukrahu minal bauli fil juri, kenapa sih kok dilarang kencing di lubang tanah, di leng, kenapa sih mesti dilarang? Kan itu tidak menimbulkan pesing, air kencingnya langsung masuk ke dalam tanah sana. Karena yuqalu innaha masakinul jinni, Rasulullah mengatakan bahwa lubang tanah itu adalah masakinul jinni, tempat tinggalnya para jin. Sedangkan jin itu ada yang baik, ada yang Islam, ada yang taat. Masakinul jinni, tempat-tempat jin bermukim. Faya ma'wal khasaroti fil ghalibi, di samping lubang tanah kecil itu tempat persembunyiannya para jin, itu juga tempat tinggalnya al-hasarot, gegremet pada umumnya. Gegremet ya tadi gangsir, ketung, kakala jengking, kelabang, ular, itu bersemayamnya itu di sana. Tikus ya. Maka fal baulu fiha, kencing di lubang itu menimbulkan doror, menimbulkan bahaya bagi makhluk yang ada di situ. Ini bedanya orang Islam dan orang yang tidak Islam, orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Kita menjadi seorang yang beriman, kita jaga kencing pun kita pilih tempat yang baik. Wa idza arada ahadukum ayyabula, apabila kalian ingin kencing, falyartad li baulihi maudian, falyartad, maka hendaknya mengambil posisi, berikhtiar, li baulihi, untuk kencingnya itu maudian, posisi yang baik. Kalau mau kencing hendaknya cari posisi yang baik. Jangan asal kencing. Kami di Kementerian Agama itu pernah mengadakan lomba masjid yang dinilai itu antara lain adalah kamar mandi, tempat bersuci. Nanti ada checklistnya, tempat kencing ada apa enggak? Ada. Tempat parkir ada. Nah, tempat kencing ada itu kalau sudah ada nilainya 100. Tapi menjadi 50, menjadi 70 dilihat tempat kencingnya itu seperti apa. Ada tempat kencing yang gak mandi, kemudian tembok begini langsung datar. Ini repot ini orang yang mau kencing itu. Digrojokan kemana gitu kan ya. Ke tembok gak bagus, langsung ke tanah, nyempratnya itu sampai ke lutut ya. Jadi tempat kencing yang bagus adalah ketika air kencing itu nyentor, airnya nggak nyiprat kemana-mana. Jangan bisa terbayang nggak? Yang baik itu tempat kencingnya itu miring gitu ya, miring, sehingga kalau kencingnya jatuh langsung ke sana. Itu maksudnya maudian, falyartad li baulihi maudian. Hendaknya berikhtiar supaya ketika kencing itu posisinya posisi yang baik, airnya tidak nyiprat kemana-mana. Fala yarji'u bauluhu alaihi li'ulwi makanin. Misalnya ini, jangan sampai ketika kencing itu kencingnya balik nyiprat ke diri kita sendiri karena kita kencing di tempat yang lebih tinggi. Kan nggak mungkin ya, tempat kencingnya lebih tinggi dari kita. Atau kencing menghadap ke laut,
Sedangkan angin laut dari laut menuju ke darat, ini kan gendeng namanya dia. Menghadap ke laut sambil teriak wah gitu ya, kencing ke sana, lautnya di sana, padahal anginnya ke sini. Ya itu kan begitu keluar nyentor ke kain semua. Itu kalau yang mau dian berarti dia harus balik menghadap ke sana. Jadi supaya kencing terbawa angin. Jadi jangan kalau mau pipis harus dilihat betul tempatnya kayak apa ini ya. Jangan sampai nyiprat-nyiprat ya. Bahkan kalau nggak ada pilihan ini tapi nggak ngajari elek ya. Kalau udah nggak ada pilihan hanya tembok ya terpaksa beri dihancurkan tembok sini cos ke sana ya supaya aman. Tapi harus segera digerujuk ya. Sebab kalau langsung ke lantai nyipratnya itu tambah tinggi. Wakana lin nabi kodahun min aidanin. Nabi itu di usia-usia menjelang sepuh ya, sudah menjelang sepuh, sudah menjelang 60 itu, beliau memiliki wadah min aidanin yang terbuat dari glugu kurma. Jadi sebenarnya intinya itu ember itulah. Tapi pada waktu itu belum ada pabrik ember pada zaman Nabi itu. Jadi yang dibuat itu adalah glugu kurma bulat, kemudian dibuat seperti ember. Tahta saririhi oleh Rasulullah diletakkan di bawah di dekat tempat tidurnya. Ya bulu fihi bilaili, beliau pipis di situ bilaili di waktu malam hari. Karena pada waktu itu dalam kondisi kurang sehat, usia juga sudah semakin mendekat, lalu di malam hari kalau keluar angin membahayakan maka beliau menyiapkan tempat kencing itu di dalam kamar ya. Lagi-lagi ini tempo dulu. Kalau sekarang kan kamar mandi sudah baik ya, disentor ya, kemudian sudah semakin modern ya. Tempo dulu seperti itu. Jadi banyak hadis-hadis ini yang sekarang itu kalau kita baca tinggal untuk pengetahuan karena sudah tidak aplikatif ya. Kita sudah nggak mungkin naruh ember di atas tempat tidur itu sudah nggak ya. Tapi bisa jadi kalau kepepet sakit juga bisa jadi ya. Saya anak pertama dulu itu karena kalau malam mesti saya tatur, daripada saya bangun langsung ke kamar mandi, saya ambil ember di kamar. Ember anak ditatur, setelah tatur gerujuk, tutup embernya, sudah aman ya. Daripada kemana-mana kita tidak perlu keluar ya. Ini teknis menjaga kesucian. Wa idza kharaja minal khola'i, beliau kalau keluar dari kamar mandi, dari toilet, qala ghufranaka. Ghufranaka. Beliau mengucap hanya ghufranaka atau ghufranak. Kan juga ada berdoa alhamdulillahilladzi alhaba anil adza wa afani. Itu kalau rodo kangelan gak apal-apal boleh diganti dengan ghufranaka gitu aja. Ampunanmu ya Allah, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. As'aluka ghufranaka an hadil ghaflah atau wilah waqtal khala. Ghufranaka itu yang artinya ampuni, ampunanmu ya Allah, dimaksudkan adalah as'aluka ghufranaka, kami memohon ampunanmu ya Allah, min hadhil ghaflah, dari kelalaian ini di kamar mandi, yaitu atawilah waqtal khala, terlalu lama di kamar mandi. Jadi di kamar mandi terlalu lama itu tidak baik, dianggap itu kelalaian. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi, di toilet.
Kalau di toilet sambil ngerokok ngenteki rong lencer itu ya seperempat jam. Bagaimana supaya di toilet tidak lama-lama? Ya ini teknis, diperbanyak makan kates misalnya ini. Kalau makan kates itu depan lancar, belakang juga lancar ya. Sebab kalau sambil ngedennya terlalu lama juga capek ya. Sudah kurang serat, makannya nggak pernah makan buah, lalu BAB-nya sulit ya. Itu menjadi tidak sehat ya. Tapi kalau mengkonsumsi kates kan bagus ya. Yang terakhir, Abu Hurairah mengatakan ittaba'tu nabiyya fa kharaja li hajatihi. Aku mengikuti Rasulullah ketika beliau keluar untuk qadil hajat, untuk buang hajat. Fakana layal tafitu. Beliau kalau mau buang hajat itu tidak toleh-toleh. Serius cuk segera berjalan. Jangan ke kamar mandi toleh-toleh. Layal tafitu, tidak toleh-toleh. Fadanautu minhu faqala. Lalu menjelang Rasulullah itu akan sampai ke tempat BAB kencing. Rasulullah ini gambaran tempo dulu, belum ada toilet di dalam rumah loh ya. Rasulullah itu kalau sedang dalam perjalanan, kalau mau BAB, mau kencing, itu menjauh. Kemudian mencari tempat berlindung, biasanya itu gundukan tanah. Gundukan tanah, di balik gundukan tanah. Nah pernah, ini di dalam kitab jilid 3, kemarin saya pas baca tentang kemukjizatan Nabi. Nabi ini disertai oleh seorang sahabat Jabir. Nabi ketika mau pipis itu nggak ada gundukan tanah, masih bisa dilihat. Lalu ada 2 pohon yang berjauhan. Lalu Nabi memegang rantingnya pohon itu, ingkolidi biidnillahi, wahai pohon manutlah kepadaku atas izin Allah. Nah sahabat Jabir itu menyaksikan 2 pohon ini mendekat. Setelah mendekat rantingnya pohon itu saling bertautan. Kemudian Rasul ada di balik sana. Kemudian Rasulullah melaksanakan hajatnya di situ. Sahabat Jabir itu sambil geleng-geleng kepala tuh. Waduh sayang ya. Ada kejadian luar biasa begini kok saya sendirian. Jadi sahabat Jabir itu eman-eman ini ada peristiwa aneh kok yang lihat hanya saya saja. Coba sahabat-sahabat itu bisa mengikuti Rasulullah kan bisa melihat itu. Ada pohon kok mendekat, rantingnya saling melengkapi. Kemudian di balik pohon itulah Rasulullah itu BAB. Itu di dalam bab tentang kajian mukjizat Rasulullah. Ketika Abu Hurairah mengikuti Rasulullah untuk dalam satu hajatnya, beliau mengatakan begini, abghili ahjaron, siapkanlah batu untukku. Astanfid biha, lalu aku mencari batu, kata Abu Hurairah. Wala ta'tini bi'admin wala rausin, Nabi bilang jangan berikan kepadaku tulang atau kotoran yang kering. Jangan berikan kepadaku tulang atau kotoran yang kering. Jadi kalau ada kotoran unta walaupun sudah membatu keras sekali, tapi itu kotoran tidak boleh untuk membersihkan kotoran. Tulang juga tidak boleh. Daun, kaca, tapi harus batu ya. Jadi kalau kita nggak ada air kemudian mau istinja menggunakan batu, itu minimal 3, tapi yakinkan bahwa itu adalah batu, bukan kotoran, bukan tulang. Fa'ataitu bi ajarin fi tarafi thiyabi, kata sahabat Abu Hurairah, lalu aku membawa batu di kainku, diwadahi bajunya begini.
Fawadau ila jambihi, aku persiapkan di dekat Rasulullah, lalu aku kemudian menjauh. Jadi Rasulullah ini ketika tidak ada air, pas beliau BAB itu minta dicarikan batu. Berarti sah. Kalau kencing ceboknya itu pakai batu itu sah. Satu batu ditempel untuk 3 kali. Ini ujung dakar, sini, 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 buang. Ambil lagi sini, 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 buang. Kok batu itu besok dipakai orang, ya itu rezekinya dia gitu dia. Misalnya kalau kemudian dipakai lagi. Kalau dia nggak tahu ya menjadi sah. Gitu. Baik Bapak Saudara sekalian, ini yang kami baca pada pagi ini. Saya mohon maaf tidak ada tanya jawab karena jam 7:04 itu ada bersih-bersih pantai bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali pagi ini ya. Ada sekitar targetnya itu 1.000 orang bersih-bersih pantai di Pantai Kuta diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Nah, kami mau ke sana jam 7:04 sampai di sana 6:04 berangkat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.